Akhir abad ke-18 adalah masa ketika mahkota raja berguguran satu persatu. Revolusi Prancis bukan sekedar pergantian kekuasaan, tetapi ledakan besar yang mengguncang tatanan ribuan tahun. Gereja digugat, bangsawan diseret ke pengadilan, dan kata raja berubah dari simbol suci menjadi target kemarahan massa. Eropa memasuki era ketika darah dan gagasan mengalir bersamaan. Di tengah kekacauan itulah, seorang anak dari pulau kecil bernama Korsika tumbuh. Ia bukan bangsawan besar, bukan pula pewaris tahta. Bahkan, di mata elit Prancis, ia hanyalah orang asing, beraksen aneh, miskin, dan mudah diremehkan. Namun sejarah seringkali bergerak bukan melalui mereka yang diterima, melainkan melalui mereka yang tersingkir. Napoleon Bonaparte adalah anak zaman revolusi, zaman yang memberi peluang luar biasa bagi mereka yang berani, tetapi juga menghancurkan siapapun yang lengah. Ia belajar sejak dini bahwa dunia tidak memberi tempat bagi yang ragu, bahwa kekuasaan tidak diwariskan, ia direbut. Ketika Prancis tenggelam dalam teror, kudeta, dan perang tanpa akhir, Napoleon justru menemukan panggungnya. Di saat orang lain melihat kehancuran, ia melihat peluang. Di saat negara hampir runtuh, ia melihat tangga menuju puncak. Namun di balik kejeniusannya, tersimpan satu pertanyaan yang menghantui hingga hari ini, yaitu, apakah Napoleon adalah penyelamat revolusi atau pengkhianat terbesarnya? Apakah ia membebaskan Eropa dari tirani lama atau sekedar menggantinya dengan tirani baru yang lebih efisien? Kisah Napoleon bukan hanya cerita tentang perang dan kemenangan. Ini adalah kisah tentang ambisi manusia yang menolak batas, tentang bagaimana satu individu bersenjatakan kecerdasan dan keberanian mampu mengguncang satu benua, dan akhirnya ditelan oleh ciptaannya sendiri. Dan sebelum ia menjadi kaisar, sebelum namanya menggema dari Paris hingga Moskow, Napoleon hanyalah seorang pemuda dari pinggiran sejarah yang memutuskan satu hal, bahwa takdir tidak untuk ditunggu. Napoleon Bonaparte lahir pada tahun 1769 di Ajaccio, sebuah kota kecil di Pulau Korsika. Pulau ini bukan jantung peradaban Eropa. Ia berada di pinggiran, keras, terisolasi, dan penuh konflik. Bahkan ketika Napoleon dilahirkan, Korsika baru saja jatuh ke tangan Prancis. Artinya, sejak nafas pertamanya, Napoleon tumbuh di tanah yang kalah. Keluarganya bukan bangsawan besar. Ayahnya, Carlo Bonaparte, hanyalah pengacara lokal yang berusaha menyesuaikan diri dengan penguasa baru. Ibunya, Letizia Ramolino, adalah sosok keras, disiplin, dan terbiasa hidup dalam kesulitan. Dari ibunya lah Napoleon belajar satu hal penting, bahwa bertahan hidup bukan pilihan, melainkan keharusan. Sejak kecil, Napoleon hidup dengan dua identitas yang saling bertabrakan. Di Korsika, ia dianggap terlalu Prancis, dan di Prancis, ia dianggap terlalu Korsika. Ia bukan sepenuhnya milik siapapun, dan perasaan terasing inilah yang kelak membentuk karakternya, dingin, tertutup, namun penuh bara. Pada usia 9 tahun, Napoleon dikirim ke Prancis untuk belajar di sekolah militer. Di sana, ia bukan anak populer, aksen asingnya diejek, posturnya kecil, ia miskin di antara anak-anak bangsawan. Namun saat yang lain sibuk bersosialisasi, Napoleon memilih membaca sejarah, matematika, dan kisah para penakut besar. Ia terobsesi pada tokoh-tokoh seperti Alexander Agung dan Julius Caesar, bukan karena kekejaman mereka, tetapi karena satu hal, bahwa mereka mengubah dunia dengan kehendak mereka sendiri. Napoleon belajar artileri, cabang militer yang dianggap teknis dan membosankan oleh banyak orang. Namun justru di sanalah ia menemukan kekuatannya. Ia memahami bahwa perang bukan hanya soal keberanian, tetapi soal perhitungan, kecepatan, dan posisi. Peluru dan sudut tembak lebih jujur daripada pidato dan gelar bangsawan. Pada usia yang sangat muda, Napoleon telah menjadi perwira, bukan karena garis keturunan, melainkan karena kecerdasan dan disiplin. Namun jalan di depannya belum terbuka sepenuhnya. Prancis masih diperintah oleh monarki, dan bagi anak Korsika tanpa nama besar, langit kekuasaan masih tertutup rapat. Segalanya akan berubah ketika Prancis meledak dari dalam, ketika revolusi menghancurkan sistem lama dan menciptakan kekosongan besar. Kekosongan yang menunggu untuk diisi. Dan di tengah reruntuhan itulah, seorang perwira muda bernama Napoleon Bonaparte bersiap melangkah keluar dari bayang-bayang.
Revolusi Prancis bukanlah peristiwa yang rapi. Ia bukan dongeng tentang kebebasan yang lahir dengan tenang. Ia adalah ledakan, liar, berdarah, dan tak terkendali. Ketika monarki runtuh, Prancis tidak langsung menemukan kebebasan. Ia muncul justru kekosongan kekuasaan. Raja dipenggal, bangsawan diburu, hukum berubah setiap minggu, dan ketakutan menjadi mata uang baru. Inilah masa Reign of Terror, masa ketika revolusi mulai memakan anaknya sendiri. Gilotin bekerja tanpa henti, dan siapapun bisa menjadi musuh negara hanya karena satu kalimat yang salah. Bagi banyak orang, masa ini adalah neraka. Namun bagi Napoleon Bonaparte, ini adalah kesempatan. Sebagai perwira artileri muda, Napoleon memahami satu hal, bahwa revolusi membutuhkan senjata, bukan pidato. Negara yang terkepung musuh eksternal dan konflik internal membutuhkan orang yang bisa bertindak cepat, tanpa ragu. Kesempatan besarnya datang pada tahun 1793 di kota pelabuhan Toulon. Kota ini memberontak dan menyerahkan diri kepada Inggris, musuh utama Prancis. Bagi Republik Muda, kehilangan Toulon berarti kehancuran strategis. Napoleon yang saat itu nyaris tak dikenal, mengajukan rencana sederhana namun brilian. Bukan menyerang kota secara frontal, melainkan merebut posisi artileri yang menguasai pelabuhan. Ia tidak mengandalkan jumlah, tetapi posisi. Rencananya berhasil. Inggris mundur, dan Toulon jatuh kembali ke tangan Prancis. Dalam satu pertempuran, Napoleon berubah dari perwira anonim menjadi pahlawan republik. Ia dipromosikan dengan cepat, terlalu cepat untuk ukuran normal. Namun revolusi tidak lagi peduli pada norma lama. Tak lama setelah itu, Napoleon kembali membuktikan nilainya. Pada tahun 1795, Paris dilanda kekacauan. Kaum royalis mencoba menggulingkan pemerintahan revolusioner. Ibu kota nyaris jatuh ke dalam perang saudara. Napoleon diberi tugas mengamankan kota. Ia tidak bernegosiasi, ia tidak berpidato, melainkan memerintahkan artileri menembakkan grape shot ke arah massa. Satu keputusan brutal, satu malam berdarah, dan Paris kembali tenang. Bagi sebagian orang, ini adalah pembantaian. Bagi negara, ini adalah penyelamatan. Dan bagi Napoleon, ini adalah pesan yang jelas. Ia adalah orang yang bisa diandalkan ketika semua orang lain ragu. Dari titik ini, karir Napoleon melesat. Ia tidak lagi sekedar tentara, ia menjadi alat kekuasaan. Dan diam-diam, ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar. Bahwa di negara yang kacau, orang yang mengendalikan senjata akan selalu lebih kuat daripada orang yang mengendalikan kata-kata. Revolusi telah memberinya panggung, darah telah membuka jalannya, dan kini Napoleon Bonaparte siap melangkah lebih jauh. Bukan sekedar mempertahankan republik, tetapi menaklukkan dunia. Ketika Napoleon Bonaparte ditunjuk memimpin tentara Italia pada tahun 1796, banyak orang menganggapnya lelucon. Pasukan yang ia terima kekurangan logistik, gaji terlambat, dan moral nyaris runtuh. Musuh yang dihadapi justru koalisi Austria dan sekutunya, lebih besar, lebih berpengalaman, dan lebih mapan. Namun Napoleon melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tentara yang lapar bisa diberi janji, tentara yang lelah bisa diberi harapan, dan tentara yang diremehkan bisa diubah menjadi senjata paling berbahaya. Ia bergerak cepat, tidak menunggu perintah panjang, tidak memberi waktu musuh untuk berpikir. Napoleon memecah pasukan lawan, menyerang satu persatu, dan selalu memilih titik terlemah. Perangnya bukan perang kehormatan, melainkan perang efisiensi. Kemenangan demi kemenangan diraih. Montenotte, Lodi, Arcole, dan Rivoli. Nama-nama ini segera menggema di Paris. Napoleon bukan hanya menang, ia menghancurkan mitos bahwa pasukan revolusioner tidak disiplin. Ia memimpin dari depan, tidur bersama tentaranya, berbicara dengan bahasa sederhana. Ia tidak memerintah dari jauh, ia hadir. Dan kehadiran itu menciptakan loyalitas yang nyaris fanatik. Lebih dari sekedar jenderal, Napoleon adalah psikolog. Ia tahu bahwa perang dimenangkan di pikiran sebelum dimenangkan di medan. Ia menulis buletin kemenangan, membesar-besarkan hasil, dan membangun citra dirinya sendiri. Perang baginya bukan hanya senjata, tetapi narasi. Dalam waktu singkat, Italia jatuh ke tangannya. Perjanjian dipaksakan, harta rampasan dikirim ke Prancis, dan republik yang rapuh kini berdiri di atas pundak satu jenderal muda. Namun kemenangan membawa konsekuensi. Napoleon menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Popularitasnya mulai menyaingi para politisi di Paris, dan dalam revolusi, popularitas adalah ancaman. Para pemimpin sipil mulai gelisah.
Napoleon masih jenderal mereka, namun ia bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Ia telah mencicipi kekuasaan langsung, dan ia menyukainya. Di medan perang, Napoleon belajar satu pelajaran berbahaya, bahwa ia bisa membengkokkan realitas dengan kehendaknya sendiri, bahwa keberanian, kecepatan, dan keyakinan bisa mengalahkan jumlah dan tradisi. Dan ketika seorang manusia mulai percaya bahwa ia tidak bisa dikalahkan, sejarah biasanya mulai menyiapkan kejatuhannya. Namun itu belum sekarang, belum di Italia, belum di Eropa Barat, dan untuk sementara, Napoleon Bonaparte adalah jenderal yang tak terkalahkan, dan dunia baru saja mulai menyebut namanya. Setelah menaklukkan Italia, Napoleon kembali ke Prancis sebagai pahlawan. Namanya dieluk-elukan, wajahnya dikenal, dan pengaruhnya tumbuh terlalu cepat untuk kenyamanan para penguasa di Paris. Direktori, pemerintahan sipil Prancis, menghadapi dilema. Menahan Napoleon berarti memancing konflik. Membiarkannya di Paris berarti memberi ruang bagi kudeta. Maka dipilihlah jalan ketiga, yaitu mengirimnya jauh dari pusat kekuasaan. Targetnya bukan sembarangan. Yang ditargetkan adalah Mesir. Mesir bukan hanya wilayah eksotis, ia adalah simpul strategis yang menghubungkan Eropa dengan Timur. Menguasainya berarti memotong jalur dagang Inggris ke India, musuh terbesar Prancis. Secara teori, ini langkah jenius. Secara praktik, ini perjudian besar. Napoleon berangkat pada 1798, membawa bukan hanya tentara, tetapi juga ilmuwan, insinyur, dan seniman. Ia tidak hanya ingin menaklukkan Mesir, ia ingin menciptakan peradaban baru di sana. Ini bukan sekedar ekspedisi militer, melainkan proyek ego dan warisan. Di darat, Napoleon kembali menunjukkan kejeniusannya. Ia mengalahkan pasukan Mamluk di pertempuran piramida. Dengan formasi modern, ia menghancurkan kekuatan lama. Ia berdiri di hadapan piramida dan berkata, "Dari puncak piramida ini, 40 abad sejarah menatap kalian." Namun kemenangan di darat menutupi bencana di laut. Armada Prancis dihancurkan oleh laksamana Inggris Horatio Nelson dalam pertempuran Teluk Abokir. Sekejap, Napoleon terputus dari Eropa. Ia menang di darat, tetapi terjebak di Mesir. Disinilah retakan pertama muncul. Napoleon mulai memerintah sebagai penguasa asing. Ia berbicara tentang pembebasan, tetapi memerintah dengan kekuatan. Ia mencoba menjadi jenderal, administrator, dan simbol peradaban sekaligus. Beban itu terlalu besar, bahkan baginya. Wabah, perlawanan lokal, dan kekalahan lanjutan di Suriah menggerogoti pasukannya. Aura tak terkalahkan mulai memudar, dan untuk pertama kalinya, Napoleon menghadapi kenyataan pahit, bahwa kehendak manusia memiliki batas. Namun Napoleon bukan tipe yang menunggu kehancuran. Ketika ia mendengar bahwa Prancis kembali kacau, ia melakukan keputusan paling kontroversial dalam hidupnya. Ia meninggalkan tentaranya, diam-diam, dan kembali ke Prancis. Secara moral, ini adalah pengkhianatan. Secara politik, ini adalah langkah jenius. Mesir tidak memberinya kekaisaran, namun Mesir memberinya pelajaran penting, bahwa perang global membutuhkan lebih dari sekedar kemenangan taktis, dan bahwa kekuasaan sejati berada di pusat politik, bukan di ujung dunia. Napoleon pulang bukan sebagai jenderal yang gagal, melainkan sebagai satu-satunya orang yang tampak mampu menyelamatkan Prancis. Dan dari kegagalan inilah lahir langkah paling menentukan dalam sejarahnya. Ketika Napoleon kembali ke Prancis, negara itu kembali berada di ambang kehancuran. Direktori lemah, korup, dan kehilangan kepercayaan rakyat. Perang terus berlanjut, ekonomi goyah, dan revolusi yang dulu menjanjikan kebebasan kini hanya menyisakan kelelahan. Rakyat tidak lagi bertanya tentang ideologi, mereka bertanya tentang stabilitas. Napoleon memahami momen ini dengan sangat tajam. Ia tidak datang membawa slogan baru. Ia datang membawa satu hal yang paling langka di Prancis saat itu, yaitu ketertiban. Pada November 1799, melalui peristiwa yang dikenal sebagai kudeta 18 Brumaire, Napoleon menjatuhkan direktori. Bukan dengan kerusuhan massal, melainkan dengan kombinasi tekanan militer, manipulasi politik, dan citra penyelamat bangsa. Secara resmi, Republik masih berdiri, dan Napoleon hanya menjadi konsul pertama. Namun kenyataannya, semua kekuasaan kini terpusat padanya. Berbeda dengan raja-raja lama, Napoleon tidak memerintah atas nama Tuhan. Ia memerintah atas nama rakyat, atau setidaknya atas nama stabilitas yang rakyat dambakan. Ia mengakhiri kekacauan,
menertibkan keuangan negara, dan memperbaiki administrasi. Untuk pertama kalinya sejak revolusi, Prancis terasa berfungsi. Namun stabilitas memiliki harga, kebebasan pers dibatasi, oposisi dibungkam, pemilu dikendalikan, dan republik perlahan berubah menjadi negara yang taat pada satu figur. Pada tahun 1804, Napoleon melangkah lebih jauh. Ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis, bukan oleh Paus, bukan oleh bangsawan, melainkan oleh dirinya sendiri. Tindakan ini bukan sekadar simbol, ini adalah pernyataan bahwa Napoleon tidak lagi berpura-pura menjadi pelayan revolusi. Ia adalah penerusnya dan sekaligus penguasanya. Ironinya sempurna, seorang anak revolusi yang lahir dari penghancuran monarki kini menciptakan monarki baru, lebih terpusat, lebih efisien, dan jauh lebih kuat. Namun bagi banyak rakyat Prancis, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah kelegaan. Di bawah Napoleon, hukum ditegakkan, negara berjalan, dan Prancis kembali disegani. Napoleon tidak hanya merebut mahkota, ia merebut legitimasi. Dan dengan legitimasi itu, ia siap melakukan apa yang selalu ia lakukan. Penobatan Napoleon sebagai kaisar bukan akhir dari perang. Justru sebaliknya, itu adalah sinyal bagi Eropa bahwa satu kekuatan baru telah lahir. Kerajaan-kerajaan lama merasa terancam. Austria, Prusia, Rusia, dan Inggris membentuk koalisi demi koalisi untuk menghentikannya. Namun mereka menghadapi musuh yang berbeda dari sebelumnya. Napoleon tidak berperang seperti raja-raja lama. Ia tidak menunggu musim perang. Ia tidak bergerak lambat mengikuti protokol. Ia memobilisasi bangsa, levée en masse, dan mengubah perang menjadi urusan nasional. Pasukannya bergerak cepat, fleksibel, dan mematikan. Korps-korpsnya bisa bertempur mandiri, namun saling mendukung. Ia menghancurkan musuh bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kecepatan berpikir. Puncak kejeniusannya terlihat pada pertempuran Austerlitz, tahun 1805. Di sana, Napoleon menghadapi pasukan gabungan Austria dan Rusia yang jumlahnya lebih besar. Ia berpura-pura lemah, memancing musuh ke posisi yang ia inginkan, lalu menghantam tepat di jantung formasi mereka. Dalam satu hari, dua kekaisaran runtuh di medan perang. Austerlitz dikenang sebagai mahakarya militer, dan Napoleon kini bukan hanya kaisar Prancis, ia adalah penentu nasib Eropa. Kemenangan terus berlanjut. Prusia dihancurkan di Jena Auerstedt, Wina jatuh, Berlin tunduk, dan kerajaan-kerajaan lama dipaksa bernegosiasi atau hancur. Peta Eropa berubah. Tahta-tahta baru diisi oleh saudara dan sekutu Napoleon. Hukum Prancis menyebar, dan kekaisaran yang dibangun bukan dengan garis keturunan, melainkan dengan meriam dan administrasi. Namun di balik kejayaan ini, benih kehancuran mulai tumbuh. Napoleon tidak pernah benar-benar mengalahkan Inggris. Laut tetap dikuasai musuhnya. Sebagai gantinya, ia meluncurkan Continental System, blokade ekonomi untuk melumpuhkan Inggris. Kebijakan ini memaksa seluruh Eropa mengikuti kehendaknya, dan disinilah kekaisaran mulai retak. Sekutu dipaksa, bukan diyakinkan. Perlawanan tumbuh di Spanyol, berubah menjadi perang gerilya yang menguras darah dan moral. Napoleon masih menang, namun kini ia menang dengan harga yang lebih mahal. Dan setiap kemenangan membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak bisa salah. Di puncak kekuasaan, Napoleon menguasai sebagian besar Eropa daratan. Ia telah melakukan apa yang tak pernah dicapai Charlemagne atau Caesar. Namun sejarah memiliki hukum tak tertulis, bahwa semakin tinggi seseorang naik, semakin sempit ruang untuk mundur. Dan bagi Napoleon Bonaparte, langkah berikutnya akan menjadi langkah paling fatal. Di tengah semua pertempuran dan penaklukan, Napoleon melakukan sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Ia tidak hanya membangun kekaisaran dengan senjata, tetapi juga dengan aturan. Napoleon memahami satu kebenaran pahit dari revolusi Prancis. Tanpa sistem yang jelas, kebebasan berubah menjadi kekacauan. Maka ia membangun negara yang teratur, terpusat, dan efisien. Bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian kebebasan. Warisan terbesarnya adalah Code Napoleon, sebuah kumpulan hukum yang menyatukan Prancis yang selama berabad-abad terpecah oleh hukum feodal dan regional. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip revolusioner, seperti kesetaraan di hadapan hukum, hak milik yang jelas, dan penghapusan hak istimewa bangsawan. Kode ini tidak hanya bertahan setelah Napoleon jatuh, ia menyebar ke seluruh Eropa, bahkan memengaruhi sistem hukum modern hingga hari ini. Namun hukum hanyalah satu bagian. Napoleon mereformasi administrasi negara. Ia menciptakan birokrasi berbasis merit, bukan keturunan.
Ia membangun sistem pajak yang efektif. Ia menata pendidikan untuk mencetak pegawai negara dan perwira loyal. Negara di bawah Napoleon berubah menjadi mesin yang presisi, tidak hangat, tidak demokratis sepenuhnya, namun bekerja. Ironinya, semua ini dilakukan oleh orang yang menghancurkan republik. Napoleon membunuh kebebasan politik, tetapi menyelamatkan banyak cita-cita revolusi dalam bentuk yang lebih stabil. Ia adalah paradoks hidup, seorang otoriter yang membawa kesetaraan hukum, seorang penakluk yang membangun institusi, dan seorang tiran yang menciptakan fondasi negara modern. Namun setiap sistem yang terlalu bergantung pada satu figur memiliki kelemahan fatal. Ketika figur itu jatuh, seluruh bangunan ikut goyah. Napoleon membangun negara yang kuat, tetapi ia juga membangun kultus terhadap dirinya sendiri. Dan ketika perang mulai berbalik arah, warisan administratif tak lagi cukup untuk menahan badai. Hukum bisa mengatur manusia, dan administrasi bisa menata negara. Namun keduanya tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan ambisinya sendiri. Dan kesalahan terbesar itu sedang menunggu di timur, di tanah yang luas, dingin, dan tak kenal ampun. Pada tahun 1812, Napoleon berdiri di puncak kekuasaan. Hampir seluruh daratan Eropa tunduk padanya. Namun satu kekuatan besar mulai membangkang, yaitu Rusia. Tsar Alexander I tidak lagi patuh pada continental system. Bagi Napoleon, ini bukan sekedar pelanggaran ekonomi. Ini adalah tantangan terhadap otoritasnya. Dan Napoleon tidak pernah mentoleransi tantangan. Ia mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah dipimpin manusia Eropa modern, Grande Armée. Lebih dari 500.000 tentara dari berbagai bangsa, Prancis, Jerman, Italia, dan Polandia, semua disatukan di bawah satu panji. Ini bukan lagi tentara nasional, ini adalah tentara kekaisaran. Napoleon yakin satu kemenangan besar akan memaksa Rusia menyerah. Ia yakin seperti sebelumnya, cepat, tegas, dan menentukan. Namun Rusia tidak bermain dengan aturan Napoleon. Alih-alih bertempur secara langsung, pasukan Rusia mundur. Mereka membakar desa, ladang, dan logistik di sepanjang jalan. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada pertempuran penentu, hanya jarak, kelaparan, dan kelelahan. Ketika akhirnya pertempuran besar terjadi di Borodino, itu bukan kemenangan yang menentukan. Darah mengalir dalam jumlah mengerikan. Kedua pihak hancur, dan Rusia tetap mundur. Napoleon memasuki Moskow, kota suci yang ia kira akan menjadi simbol kemenangan. Namun yang ia temukan hanyalah kota kosong dan terbakar. Tidak ada penyerahan diri, tidak ada perjanjian. Ia menunggu dan menunggu. Musim dingin datang, tanpa logistik, tanpa perlindungan, dan tanpa tujuan jelas. Grande Armée mulai hancur. Tentara mati bukan karena peluru, melainkan karena dingin, lapar, dan penyakit. Saat Napoleon akhirnya memerintahkan mundur, itu sudah terlambat. Yang kembali bukan lagi tentara, melainkan sisa-sisa manusia. Dari ratusan ribu yang berangkat, hanya sebagian kecil yang pulang. Invasi Rusia bukan sekedar kekalahan militer. Ia menghancurkan mitos Napoleon. Ia menunjukkan kepada Eropa bahwa sang kaisar bisa dikalahkan. Dan ketika mitos runtuh, musuh yang dulu takut mulai berani. Napoleon masih duduk di atas takhta. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mengendalikan arah sejarah. Dan ketika satu kesalahan membuka pintu, sejarah akan masuk tanpa ampun. Setelah bencana Rusia, Eropa berubah wajah. Kerajaan-kerajaan yang selama bertahun-tahun tunduk kini mulai bangkit dengan satu keyakinan baru, yaitu Napoleon bisa dikalahkan. Koalisi demi koalisi terbentuk. Pasukan Prusia, Austria, Rusia, dan Inggris bergerak serentak. Napoleon masih bertempur dengan kecerdikan yang sama. Namun kini, ia kekurangan satu hal yang dulu selalu ia miliki, yaitu waktu. Pasukannya menipis. Jenderal-jenderal terbaiknya gugur atau kelelahan, dan musuh belajar dari kesalahannya sendiri. Kekalahan besar datang pada tahun 1813 dalam pertempuran Leipzig, Battle of the Nations. Untuk pertama kalinya, Napoleon benar-benar dihancurkan di medan terbuka. Eropa tidak lagi gentar, mereka maju. Dan pada tahun 1814, pasukan koalisi memasuki Paris. Napoleon dipaksa turun takhta. Kekaisaran yang dibangunnya dengan perang dan hukum runtuh dalam senyap. Ia diasingkan ke Pulau Elba, sebuah kerajaan kecil, sebuah simbol ejekan. Dari penguasa Eropa, ia kini menjadi tahanan sejarah. Namun Napoleon bukan Napoleon jika menerima akhir seperti itu. Pada tahun 1815, ia melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis.
Tanpa satu tembakan pun, pasukan yang dikirim untuk menangkapnya justru berbalik memihak. Rakyat dan tentara masih mengenalnya. Periode ini dikenal sebagai 100 hari. Kembalinya sang kaisar, kembalinya legenda. Namun dunia telah berubah. Musuh tidak lagi memberi ruang, dan segalanya berakhir di satu tempat yang bernama Waterloo. Pertempuran Waterloo bukanlah kekalahan gemilang. Ia kacau, melelahkan, dan penuh kesalahan. Cuaca, keterlambatan, dan koordinasi yang buruk berpadu menjadi akhir dari segalanya. Napoleon kalah, kali ini tanpa jalan pulang. Ia diasingkan jauh, ke Pulau Saint Helena, sebuah batu sunyi di tengah Samudra Atlantik, jauh dari politik, jauh dari tentara, dan jauh dari dunia yang pernah ia kuasai. Di sanalah Napoleon menghabiskan sisa hidupnya, mengenang, menulis, dan menunggu. Bukan eksekusi yang mengakhiri hidupnya, melainkan waktu. Pada tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal, bukan sebagai kaisar, bukan sebagai jenderal, melainkan sebagai manusia biasa, dengan nama yang tak pernah biasa. Namun kisahnya belum selesai, karena sejarah tidak berhenti pada kematian, ia berhenti pada penilaian. Napoleon Bonaparte tidak mati di medan perang, ia tidak jatuh oleh peluru musuh. Ia mati jauh dari kekuasaan, di pulau sunyi, dan ditemani ingatan tentang dunia yang pernah ia genggam. Namun kematian tidak pernah mengakhiri Napoleon. Ia hanya memindahkannya dari sejarah peristiwa ke sejarah penilaian. Bagi sebagian orang, Napoleon adalah pahlawan. Ia menghancurkan feodalisme, membuka jalan bagi kesetaraan hukum, dan membuktikan bahwa seseorang tanpa darah bangsawan bisa mengubah nasib satu benua. Bagi yang lain, ia adalah tiran, seorang otokrat yang menukar kebebasan dengan ketertiban, yang mengorbankan jutaan nyawa demi ambisi pribadi, dan yang mengubah revolusi menjadi kekaisaran. Namun mungkin Napoleon bukan sepenuhnya keduanya. Ia adalah anak zaman yang lahir dari revolusi, tumbuh dalam perang, dan dibesarkan oleh kekacauan Eropa. Napoleon adalah cermin dari satu kenyataan pahit, bahwa ide besar membutuhkan kekuatan untuk bertahan, dan kekuatan, jika dibiarkan tanpa batas, akan menuntut korban. Ia menunjukkan betapa tipis jarak antara jenius dan kehancuran, antara visi dan kesombongan, antara penyelamat dan penakluk. Hari ini, hukum yang ia susun masih digunakan, institusi yang ia bangun masih berdiri, dan namanya masih diperdebatkan, bukan karena ia sempurna, melainkan karena dampaknya terlalu besar untuk diabaikan. Napoleon Bonaparte mengajarkan satu pelajaran abadi, bahwa manusia bisa menaklukkan dunia, tetapi jarang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah tragedi terbesar dalam sejarahnya.